Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuliah zuhur kali ini saya ingin menyampaikan tentang hadis-hadis pilihan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Imam Abu Laits As-Samarqandi, seorang ulama besar yang hidup di abad keempat, tepatnya beliau wafat tahun 393 Hijriah. Beliau meriwayatkan beberapa asar dan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang berkaitan dengan keutamaan orang-orang miskin dan keutamaan orang-orang kaya. Babu fadailil fuqara, dalam kitabnya beliau menuturkan riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Imam Anas bin Malik, sahabat Nabi Anas radhiyallahu an, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan, kata Anas bin Malik, seorang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan bahwasanya suatu kali datanglah seorang utusan orang-orang miskin dari negeri seberang yang menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang miskin ini bercerita dan mengutarakan keluh kesahnya di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini adalah seorang utusan orang-orang miskin dari negeri seberang." Lalu Nabi Muhammad mengatakan, "Selamat datang kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selamat datang wahai utusan orang-orang miskin." Lalu sahabat Nabi yang miskin ini mengatakan, "Wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para orang-orang kaya telah mendahului kami dan mereka telah memborong pahala-pahala yang tak dapat kami lakukan. Orang-orang kaya telah pergi membawa dan memborong pahala-pahalanya, sementara kami yang miskin tidak memiliki pahala. Orang-orang kaya mereka dapat berhaji dan mereka memiliki pahala dengan hajinya, sementara kami yang miskin tidak bisa pergi haji. Orang-orang kaya telah pergi membawa pahala sodakohnya, sementara kami yang miskin tak bisa membayar sodakoh dan memberikan sodakoh. Orang-orang kaya, jika salah seorang dari mereka sakit, maka saudara-saudaranya mengumpulkan harta dan harta tersebut digunakan untuk berobat, sementara kami tidak bisa melakukan hal itu semua." Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai engkau utusannya orang miskin, maukah aku beritakan pemberian Allah yang Allah berikan hanya kepada orang miskin dan tidak Allah berikan kepada orang-orang kaya?" Lalu sahabat ini mengatakan, "Mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa, "Kabarilah kepada seseorang dari orang-orang miskin bahwa siapa seorang miskin yang sabar, yang kedua senantiasa minta balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kelak orang miskin tersebut akan Allah berikan 3 hadiah yang tidak Allah berikan kepada manusia-manusia lainnya." Yang perlu dicatat di sini, ibadallah, bahwa orang-orang miskin tersebut dengan catatan sabar wa ihtasaba,
yaitu orang miskin yang sabar dan orang miskin yang selalu menengadahkan kedua tangannya kepada Allah agar diberikan pahala balasan darinya di balik kesabarannya dan di balik kemiskinannya. Yaitu baginda Rasul kemudian melanjutkan sabdanya dan dia mengatakan, inna fil jannati ghurfatan min yaqutatin hamra yanzuru ilaiha ahlul jannati kama yanzuru ahlul ardi ilan nujumi fis sama. Baginda Rasul bersabda, sungguh bahwasanya di dalam surga itu ada sebuah kamar berwarna merah yang terbuat dari batu-batu yakut yang berwarna merah, dan kamar yang terbuat dari batu yakut yang berwarna merah tersebut akan dapat dilihat oleh seluruh penghuni surga sebagaimana penghuni bumi bisa melihat bintang-bintang yang ada di langit. La yadkhuluha illa miskin wa nabiyyun faqir, la yadkhuluha illa faqirun wa nabiyyun faqir, atau la yadkhuluha illa miskin wa nabiyyun miskin. Surga tersebut kelak hanya dimasuki oleh orang-orang beriman yang miskin dan oleh nabi yang miskin. Maka di sini dapat kita petik pelajaran bahwa orang miskin yang ingin mendapatkan kamar yang Allah persiapkan baginya, di mana kamar tersebut terbuat dari batu yakut, batu intan permata. Kita bisa bayangkan betapa mahalnya batu yakut, batu yang hanya sekecil ujung jari saja mungkin harganya bisa puluhan juta, tapi nanti di akhirat tidak ada harganya. Kamar-kamar itu berbalutkan dengan batu-batu yakut, batu-batu permata berwarna merah. Dan kamar tersebut Allah persiapkan bagi orang miskin yang sabar, bagi orang miskin yang senantiasa sabar wahtasaba, memohon pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kamar tersebut yang berwarna merah yang ada di surga tak akan dimasuki oleh orang kaya, dia hanya akan dimasuki oleh orang miskin yang sabar dan oleh nabi yang miskin. Ibadah Allah yang dirahmati Allah. Perlu dicatat di sini bahwa tidak semua orang miskin kelak akan masuk surga. Kenapa? Karena banyak orang-orang miskin yang tak sabar. Kita lihat mereka-mereka yang ketika dalam kondisi papa, kondisi miskin, dengan kemiskinannya bersabar, tetap berpuasa, tetap bertarawih, tetap melaksanakan sholat, hayya 'alas shalah. Orang miskin tersebut meletakkan barang dagangannya, lalu dia mampir ke masjid. Orang miskin inilah yang kelak akan masuk kamar di surga yang berwarna merah. Adapun orang miskin yang tak sabar, orang miskin yang tak sholat, orang miskin yang tak puasa, orang miskin yang tak tarawih, maka kelak dia akan insya'a adzaba udziba wa insya'a ghufira. Maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim yang bermaksiat maka diserahkan kepada Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan azab mereka sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Jika Allah berkehendak, Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang miskin yang dijanjikan mendapatkan kamar surga berwarna merah adalah orang miskin yang sabar. Sabar dengan kesulitannya, sabar dengan kemiskinannya, tak pernah dia mencuri, tak pernah dia korupsi, tak pernah dia nyolong, tak pernah dia menipu. Orang miskin inilah yang kelak akan mendapatkan kamar yang ada di surga berwarna merah. Demikian pula kamar tersebut tak akan dimasuki kecuali oleh seorang nabi yang miskin. Sebab Nabi Muhammad adalah tergolong orang miskin. Bagaimana buktinya? Para ahli sejarah mengatakan bahwa kamar baginda Rasulullah hanya satu petak. Dan siapa orang yang masuk ke kamar Rasulullah maka kepalanya hampir nyundul. Karena plafon Rasulullah yang pendek, pintu Rasulullah palangnya yang pendek. Sementara orang kaya yang rumahnya luas, ada garasinya, ada ruang tamunya, kamarnya banyak, bahkan ada kolam renangnya, maka orang tersebut termasuk orang kaya. Sedangkan kamar berwarna merah tersebut hanya akan dimasuki oleh orang miskin yang sabar,
yang senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan pahala di balik kemiskinannya, dan yang kedua adalah kamar tersebut dimasuki oleh seorang nabi yang miskin. Nabi Muhammad terakhir tak memiliki harta simpanan, tak memiliki harta warisan, yang dimiliki olehnya hanyalah sekedar baju perang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, yang kedua, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemberian yang kedua yang Allah berikan kepada orang miskin yang sabar, bahwa kelak orang miskin akan lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya dengan masa setengah hari. Saat itu lamanya setengah hari adalah 500 tahun. Jadi orang-orang miskinlah mereka yang akan pertama kali masuk surga. Setelah 500 tahun mereka menikmati hidangan-hidangan surga, mereka duduk-duduk di bawah kenikmatan surga, 500 tahun berikutnya barulah orang-orang kaya masuk surga. Mengapa ibadallah? Nabi Muhammad juga mengatakan kelak Nabiullah Sulaiman adalah nabi yang paling terakhir masuk surga setelah masuknya para nabi-nabi lainnya. 40 tahun berikutnya barulah Nabi Sulaiman masuk surga dikarenakan kekuasaannya, kerajaannya yang demikian besar dan demikian luas. Mengapa ibadallah orang-orang kaya kelak akan tertunda masuknya ke dalam surga? Dikarenakan Allah begitu teliti menghisab harta kekayaan mereka. Maka inilah ibadallah, dalam hadis lain Nabi Muhammad bersabda tidak akan bergeser kedua telapak kaki manusia sebelum ditanya oleh Allah tentang an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq. Akan ditanya oleh Allah sebelum kaki itu bergeser ke tempat-tempat lainnya. Di antaranya yang pertanyaan yang akan Allah ajukan adalah Allah tanya kepada seorang hamba an malih, tentang hartanya, min aina iktasaba, dari mana ia capai, dari mana ia dapatkan, dari mana ia peroleh, wa fima anfaq, dan untuk apa dibelanjakan harta tersebut. Inilah yang menyebabkan mengapa orang kaya kelak masuk surga belakangan setelah masuknya para orang-orang miskin yang tidak mengalami hisab sesulit hisabnya orang-orang kaya. Ibadallah, para shaimin, para qaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hadiah yang Allah janjikan kepada orang miskin yang sabar dan orang miskin yang selalu mohon pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah melanjutkan sabdanya. Yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berikan hanya kepada orang miskin, tak Allah berikan kepada orang kaya. Kelak setiap doa, setiap zikir yang dikumandangkan, yang dibacakan oleh orang-orang miskin, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Setiap doa yang dilantunkan, bahkan bukan hanya doa yang dilantunkan, setiap amal soleh yang dilakukan oleh orang miskin, maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahalanya yang Allah berikan kepada orang miskin adalah lebih besar daripada pahala yang Allah berikan kepada orang-orang kaya. Sekalipun ketika hendak berzikir, hendak beramal soleh, orang kaya tersebut menginfakkan 1000 dirham, maka pahala yang Allah berikan kepada orang miskin jauh lebih besar dan masih lebih gede, lebih banyak, lebih besar daripada pahala yang Allah berikan kepada orang kaya. Ketika saya membaca hadis ini, ibadallah, muncul pertanyaan, mengapa pahala yang Allah janjikan kepada orang miskin dalam setiap ibadah yang dilakukannya adalah lebih besar daripada pahala yang dilakukan oleh orang-orang kaya? Jawabannya adalah dikarenakan al-jaza'u min jinsil amal, bahwa pahala itu adalah imbang sejenis dengan amalnya. Ketika seorang hamba melakukan suatu amal soleh dengan upaya yang berlipat ganda, maka pahalanya pun berlipat ganda. Bukankah orang miskin ketika pergi haji, ia harus menabung hingga puluhan tahun? Berbeda dengan orang kaya yang pergi haji, tak butuh ia menabung sampai puluhan tahun. Bukankah orang miskin ketika ibadah haji contohnya,
dia melakukannya dengan segala jerih upaya yang begitu maksimal. Bahkan mungkin ketika sampai di penginapan dia tempatnya jauh dari Ka'bah, mungkin jarak tempuhnya jalan kaki 2 kilo. Sementara orang-orang kaya ibadahnya karena biayanya yang mahal, maka dapat hotel penginapan yang sangat dekat dengan Masjidil Haram. Sementara orang miskin ketika dia melakukan ibadah, maka dia harus melipat gandakan kekuatannya. Maka inilah yang Allah janjikan, yang Allah hadiahkan kepada orang miskin. Setiap ibadah yang dilakukan oleh orang miskin pahalanya adalah lebih besar daripada pahala yang Allah berikan kepada orang kaya. Ibadallah, mari kita ilustrasikan kembali. Bukankah orang miskin ketika hendak datang ke suatu tempat, contoh katakan ia ingin sholat di Masjid Istiqlal, bukankah orang miskin itu harus berangkat subuh-subuh? Mungkin dia berangkat naik Gojek, mungkin dia naik angkot pindah naik busway, lalu sampai di Istiqlal mungkin bedaknya sudah luntur, keringatnya, peluhnya bercucuran. Sementara orang kaya berangkat hanya sekali jalan, ada supirnya, di mobilnya ber-AC. Inilah yang menyebabkan kelak setiap amal soleh yang dilakukan oleh orang miskin, maka balasan yang Allah berikan kepadanya adalah lebih besar kepada balasan yang Allah berikan kepada orang kaya. Nah, inilah 3 yang dituturkan oleh baginda Rasul kepada utusan orang miskin tersebut. Akhirnya utusan orang miskin tersebut pulang ke negerinya dan disampaikanlah apa yang tadi dinasihatkan oleh Rasulullah atas janji-janji Allah, hadiah yang Allah berikan kepada orang miskin. Akhirnya orang-orang miskin tersebut dengan semua keluarganya, semua kerabatnya mengatakan radina ya Rabb, radina ya Rabb, radina ya Rabb. Wahai Tuhan, kami rela menjadi orang miskin, kami rela menjadi orang miskin. Ibadallah, para shaimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua dari kitab Tanbihul Ghafilin, babu fadailil fuqara. Masih bab tentang keutamaan orang-orang fakir. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang juga dia adalah cucu baginda Rasulullah SAW, Al-Hasan. Dia mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, "Aktsiru ma'rifatal fuqara wattakhidhu 'indahumul ayadi fa inna lahum daulah." Qila ya Rasulullah wa ma daulatuhum? Qala idza kana yaumal qiyamati qila unduru man at'amakum kasrah aw saqakum syurbah aw kasakum thawba fakhudhu biyadihi wamdu bihi ilal jannah. Baginda Rasul bersabda, banyak-banyaklah kalian wahai orang-orang kaya mengenal orang-orang miskin yang ada di sekitar kalian, di sekeliling kalian, dan jadilah kalian penolong-penolong orang miskin. Fa inna lahum daulah, sebab kelak orang-orang miskin akan memiliki kekuasaan, kewenangan. Para sahabat bertanya, "Wa ma daulatuhum ya Rasulullah? Wa ma daulatuhum?" Wahai baginda Rasul, apakah kewenangan yang dimiliki oleh orang-orang miskin? Sebab tak lazim orang miskin itu memiliki kewenangan dan kekuasaan. Di mana-mana pemilik kekuasaan dan kewenangan ada orang kaya, adalah pejabat. Maka sungguh aneh, kok bisa kelak pada hari kiamat Allah akan berikan kekuasaan hanya kepada orang miskin dan orang kaya tak memiliki kekuasaan. Lalu Nabi Muhammad bersabda, "Idza kana yaumal qiyamah," jika datang nanti hari kiamat, dikatakan oleh Allah kepada orang-orang miskin, "Lihatlah orang miskin, siapa orang kaya di antara kalian yang pernah memberikan kalian makan, memberikan kalian minum, memberikan kalian pakaian. Pegang tangan orang kaya tersebut, tariklah dia dan ajaklah ia masuk ke dalam surga bersama kalian." Ibadallah, tadi bicara tentang keutamaan orang-orang miskin, sekarang bicara tentang keutamaan orang-orang kaya. Sebab tadi sudah kita sampaikan bahwa orang-orang kaya kelak akan masuk surga belakangan. Mereka masih berbaris, sementara orang-orang miskin sudah lebih dahulu, 500 tahun lamanya mereka sudah bersenang-senang di surga. Lalu disitulah Allah memerintahkan orang-orang miskin untuk melihat dan untuk mengajak saudara-saudaranya yang kaya yang dahulu pernah memberinya makan, memberinya minum, memberinya pakaian, mungkin memberikan makanan takjil, mungkin memberikan makanan-makanan di saat berbuka, di saat dia sahur. Maka orang kaya inilah
nanti orang-orang miskin akan mencari saudara-saudaranya yang kaya, di mana orang kaya saat itu sedang antri untuk masuk ke dalam surga, maka Allah berikan kekuasaan kepada orang miskin. Hai orang miskin, kemari Anda. Apa Tuhan? Engkau cari siapa orang kaya yang dahulu pernah memberikan makan, memberikan minum, memberikan pakaian, pegang tangannya, ajaklah ia masuk ke dalam surga. Inilah kekuasaan yang Allah berikan kepada orang miskin yang tak diberikan kepada orang-orang kaya. Ibadallah yang dirahmati Allah, inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan yang Allah berikan, siapa orang miskin yang sabar, siapa orang miskin yang tak pernah meninggalkan perintah-perintah Allah, tak melanggar perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, maka dengan kesabarannya kelak Allah akan memberikannya hadiah yang tak Allah berikan kepada orang kaya. Wahai orang kaya juga sama. Siapa orang kaya yang gemar berinfak, gemar bersedekah, apalagi di bulan suci Ramadan, gemar memberikan makanan takjil, mungkin memberikan sahur, kelak orang kaya seperti inilah yang akan dicari oleh orang-orang miskin, yang akhirnya orang kaya tersebut akan diajak masuk ke dalam surga bersama saudara-saudaranya yang miskin. Jadi ibadallah, yang miskin akan masuk surga dengan kesabarannya, dan yang kaya juga akan masuk surga dengan infaknya, dengan harta kekayaannya. Kendati pun dia masuk surganya belakangan setelah masuknya orang-orang miskin. Inilah sekelumit tentang hadis yang dapat saya sampaikan yang termuat dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.